Aku masih sekolah, tapi baru tahu kalau aku hamil. Aduh, mana DM ada lagi nggak? Ada nih, kok jadi banyak yang DM ya? Makasih buat yang udah DM ya. Apalagi tuh? Ya, ini ada cerita yang kacau sih ini. Apaan kacanya? Ini gue bacain aja ya. Oke. Aku bener-bener nggak tahu harus gimana sekarang. Aku masih sekolah, tapi baru tahu kalau aku hamil. Aduh, penyakit nih begini nih. Males sebenarnya gue bahas-bahas beginian nih. Terus. Rasanya duniaku runtuh seketika. Aku takut banget, bingung harus ngapain. Dan makin parahnya, aku nggak berani cerita ke orang tua, takut mereka kecewa, marah, atau nggak nerima aku lagi. Namanya siapa namanya? Namanya Aduh, sebelum kita bahas, mending lu sholat tobat dulu deh. Kalau nggak ngerti ntar gue kirim tutorialnya. Kacau nih aneh. Kapan itu dia? Ya, tapi kita nggak boleh lah ketawain Oke, ya. enggak. Oke. Ini orang lagi susah loh. Ya dia sendiri yang bikin susah. Ya, ya udahlah ya. Dia masih sekolah kan? Masih sekolah. Aduh, kacau. Waktu berbuat, kenapa nggak kilap? Kilapnya pas sudah kelar. Ini yang kacau nih. Terus Ya. ngomong apa lagi dia? Setiap hari aku kepikiran terus, nggak bisa fokus belajar, nggak bisa tidur nyenyak, dan rasanya pengen ngilang aja dari dunia ini. Untungnya dia ambil di luar nikah. Kalau di luar angkasa bahaya. Bisa meledak loh. Iya. Ah, kacau deh. Oke. Itu kapan dia DM-nya? Malam dia DM-nya. Gua udah tidur juga ini. Aduh. Kayaknya dia malam-malam stres, bingung dia harus ngapain. Ya yang pertama sholat tobat dulu deh. Biar plong dulu hatinya. Ini setiap hari aku kepikiran terus, nggak bisa fokus belajar. Lagi belajar ya nggak fokus ya. Lagi Giliran- bikin begitu aja lu. Fokus lu ya. Giliran lagi berbuat fokus lu, ketawa-tawa lu. Nah, emang. Iya, lagi bikin ngedesah-desah. Ada. Oke, gua bacain lagi ya. Nah. Aku sayang sama orang tuaku, tapi aku juga nggak bisa bohongin keadaan ini selamanya. Ya bakalan ketahuan. Lambat laun bakal ketahuan ini. Karena pasti bakal tetap membesar ya. Iya, Beda kalau perut lu. Kalau ada yang membesar, nggak bakal. Nah, Kalau laki-laki nggak bakal ketahuan. isinya nih, nasi mesti- uduk nih tadi nih sama Iya. bubur ayam. Iya, kalau lu Nah, ketahuan. ini yang kacau nih. Ada. Ada aja lu tong-tong. Lanjutin ya. Nah, Aku cuma pengen ada yang bisa dengerin aku tanpa ngejudge dan kasih aku solusi yang nggak bikin semuanya makin berantakan. masalahnya udah berantakan dari awal nih. Iya. Nih lu harus pahami dulu nih ya. Nah, Lu udah berantakan sekarang. iya. Kalau dari gue sih, ya lu jangan merasa lu korban sebenarnya, Tam. Lu pelaku lu. Iya. Korbannya ya yang di dalam tubuh lu tuh. Jangan bikin dia makin tersiksa lagi. Kalau dari gue ya. Ya, benar. Tapi gua ngerti kok keadaan lu. Ngerti. Kita ngerti kok. Pastinya lu lagi ini banget kan, lagi takut, campur aduk lah lu antara takut, bingung, malu. Ya mungkin juga lu ngerasa sendirian sekarang karena gue yakin pasangan lu juga sekarang lagi pusing tuh kayak gimana. Kalau masih ada, kalau kabur, Nah itu masalahnya. Di Kacau. Indonesia itu kalau misalnya pasangan kayak gitu tuh nggak bisa diapa-apain. Kalau misalnya laki-laki kabur, secara hukum nggak ada masalah. wah jangan gitu bro. Kita cowok ya. Kalau kita bahas yang cowoknya ya. Iya. Namanya cowok yang dipegang omongan, yang kedua tanggung jawabnya. Ya, Ya. masalahnya kita ngomongin secara hukum ya. Kalau lu hamil di luar nikah nih, terus laki lu nggak mau tanggung jawab, yang rugi adalah perempuannya. Gitu. Jadi secara hukum ya di KUHP atau di hukum-hukum yang lain itu nggak ada tuh. nggak ada yang bahas itu ya? memenjarain. Nggak ada. Jadi kalau misalnya lu hamil oleh seseorang, nah si cowok ini dia boleh bertanggung jawab, boleh tidak. Wah, yang bener lu. Bener. Berarti kabur boleh-boleh aja gitu. Boleh. Makanya lu jadi cewek jangan bego-bego amat. Gitu. Iya sih, pilih-pilih lah. Sebenarnya kalau udah nikah lu mau sehari 10 kali juga Nggak ada bebas. masalah. Masalahnya Nggak ada lu masalah. habis apalagi masih sekolah tadi dia ya. Iya. Aduh. Tapi oke kita bahas aja ya Nah. si Tini ini. Mungkin bagi pendengar juga ini bisa jadi pembelajaran ya. Ya, buat semua lu jadi pembelajaran ke depannya ya. Kita di sini disclaimer nggak pembenaran ya. Ya, Tetap lu salah.
ya lu tetap salah, Ah, tapi mudah-mudahan ini jadi pelajaran untuk kita semuanya, amin. dan mudah-mudahan lu eh, dan mudah-mudahan kita bisa kasih solusi lah. Ya minimal jadi pendengar dan jadi obrolan lah. Jadi Iya, obrolan buat kita. gua nggak mau ngejudge lu, gua nggak mau ngehakimin lu, itu lu yang itu lu yang berbuat dan lu juga yang harus bertanggung jawab kan. Oke. Tapi kalau misalnya lu emang mau cerita, ya nggak apa-apa, kita dengerin dan kita kasih dari sudut pandang kita. Hmm. Jadi kita ngerti banget lah ya perasaan lu sekarang kayak gimana. Kalau dari gue sih, eh gua ngerti sekarang perasaan lu kayak gimana, dan gua berharap sih lu tetap ya cari dukungan, curhat ke beberapa orang yang lu percaya ya, bukan hanya ke kita doang. Mungkin lu bisa cari sahabat lu, orang yang bisa lu percaya, atau kalau misalnya lu udah cerita ke sahabat, lu juga bisa cerita ke keluarga lu yang lebih dekat, misalnya kayak ke paman atau ke tante atau misalnya ke sepupu gitu kan, yang mereka bisa lu percaya. Kalau misalnya mereka udah paham dengan kondisi lu sekarang, lambat laun mungkin lu bisa obrolin ini dengan keluarga terdekat lu, kayak orang tua. Ya meskipun ujung-ujungnya orang pasti tahu ya Nyang ya. Iya, karena lambat laun ini bakalan tahu Pasti orang-orang. tahu orang karena perut juga makin beda yang jelas ya. Iya, Apalagi pakai baju sekolah kan. gue punya Ya, beberapa teman kayak gitu, dan ya mau nggak mau harus ngomong ke orang tuanya. ya mau nggak mau harus ngomong. Lu pasti digoblok-goblokin, lu pasti Ya, ditempeleng, lu pasti dimarahin, ya udah itu jalanin aja. konsekuensi itu. Itu konsekuensinya. Konsekuensi. Iya. Ya nggak apa-apa lah, kan kemarin enak ya. Ya kemarin enak. Giliran begini baru puyeng lo. Kenapa nggak puyengnya kemarin? Harusnya di situ lo mikir. Kalau dari gue sih yang pertama yang kita pikirin si calon bayinya ini ya. Ya tetap dia punya hak untuk dapat asupan gizi, tetap dapat asupan nutrisi yang baik karena gimana pun itu anak lo. Ya terlepas lu nya sekarang lagi pusing apa gimana, saran gue lu karena mungkin masih sekolah dia masih sekolah ya? Masih. Masih sekolah jadi ya gue yakin kemampuan lu pengetahuan tentang cara mengurus atau memperlakukan calon bayi masih kurang ya, anggaplah begitu ya. Jadi saran kita nih cari literatur di internet atau lo bisa tanya ke bu bidan atau ke dokter yang valid di bagaimana caranya merawat atau memberi asupan nutrisi dan gizi yang baik kepada calon bayi. Jadi ya yang harus diingat sekarang lu udah bukan sendiri, sekarang dia udah berdua ya, di Iya, betul. dalamnya udah ada anak dan dia nggak salah. Sebenarnya stigma tentang kalimat anak haram di Indonesia ya, gue nggak setuju tuh karena bukan dia yang salah kan, Iya. lu yang salah. Jadi anak-anak itu nggak punya salah, dia emang udah ditakdirin lahir, entah caranya bagaimana ya tinggal ke depannya gimana si anak ini lu perlakukan selayaknya manusia gitu. Jadi makan makanan bergizi, terus pikiran lu juga harus tetap positif. Jadi samping lu lagi puyeng sebenarnya gue lagi uring-uringan sekarang nih sebenarnya. Pastilah. Mungkin ada juga dia kepikiran buat ngegugurin atau misalnya Aduh, bunuh diri mungkin, tapi jangan, jangan jangan, jangan pernah lu lakuin. jangan pernah lu bertindak konyol gitu karena banyak di media dari masyarakat juga kita sering lihat ada bayi dibuang, ada Iya. ditelantarin. Aduh, jangan deh. Itu manusia, Bro. Itu manusia, Neng. Jangan. Jadi tetap lahirin aja dengan kondisi yang sedemikian rupa. Terus yang kedua, kalau emang pengetahuan lu tentang cara merawat atau membesarkan anak itu kurang, mending lu langsung nyari referensi. Tanya ke bu bidan atau ke dokter. Itu lebih valid tuh. Karena beda urusan dengan masalah lu dengan membesarkan si anak ini beda ya. Beda. Tetap kalau kalau dari gua tetap fokusnya ke anak nih. Jadi jangan emosinya lu, kecewanya lu, marahnya lu lari ke itu anak. Wah, jadi double dosa lu ntar, jadi double kesalahan lu. Tuh kalau dari gua. Kalau dari gue sih tetap ya, lu jangan menutup diri dengan keadaan ini. Lu sekarang udah ada di posisi ini, suka dukanya lu jalanin. Ya, Ya. konsekuensi yang harus lu terima ya itu. Hmm. Jadi lu coba deh cari satu orang aja sekarang yang percaya dan bisa dampingin lu. Kalau misalnya lu
punya temen, coba lu cerita ke temen lu. Nanti dia yang bakalan dampingin lu, mungkin dia juga yang bakalan uh, nemenin lu sampai nanti lu bisa ngomong ke orang tua lu. Atau misalnya kalau lu masih nggak berani ngomong ke temen lu coba datang ke bidan atau ke dokter deh. Mereka biasanya ngehakimin lu sedikit, tapi setelah itu ngasih solusi. Ya karena mereka kan praktisi kesehatan ya, Iya. pasti fokus ke anak lu, calon anak lu itu. Ya. Lagian juga kalau lagi posisi kayak gini bahaya ya kalau sendirian ya, Cong. Iya. Harus butuh pemikiran dari pihak lain. Tapi yang orangnya juga jangan sembarangan. Ntar dia ngedukung lu untuk ngelakuin hal yang kita nggak inginin, malah repot semua. Cari vibe yang positif lah. Terlepas ya lu salah apa enggak gitu. Nah, nanti kalau misalnya lu udah lahiran, ya si bayi itu kalau misalnya lu dan keluarga lu nggak mau adanya bayi di kehidupan lu misalnya, ya lu bisa kasih ke orang yang pengen ada bayi di kehidupannya, bisa lu kasih ke orang yang ya misalnya lagi nyari bayi gitu kan, atau misalnya ke panti asuhan, itu juga bisa. Karena pemerintah juga punya panti asuhan yang bisa nampung bayi-bayi yang tidak diharapkan oleh orang tua. Oh iya, ada panti asuhan ya, Iya. ada dinas sosial, ada panti asuhan, mungkin ada pesantren juga yang bisa jadiin lu tempat. Kalau emang lu nggak pengen itu nanti ada di setelah lahir, lu merasa sibuk atau nggak mampu, ya lu bisa titipin tuh ke mereka. Karena mereka jelas lebih kompeten, lebih terarah, dan pasti lebih aman juga untuk si anak. Ya, jadi intinya gitu ya, kita tahu bahwa lu sekarang lagi mengalami masa yang berat banget. Ya. Gue juga nggak kebayang sih kalau misalnya gue ada di posisi lu ya. Emang lu mau, Nyong? Enggak sih. Ya, enggak deh, kagak jauh-jauh gue dari begituan, kagak dah. Iya, tetap ya, lu udah berbuat salah. Iya, lu salah. Kita udah. nggak ngebenerin perbuatan lu, tapi udahlah, kita tutup itu. Kita fokus ke depannya Kita fokus aja. ke depannya aja ya. Lu sekarang punya si calon bayi, lu harus rawat dia, lu harus tanggung jawab dengan itu. Dan ya udah, jangan sampai lu salah jalan ya. Jangan sampai lu salah jalan. Siapa tahu si anak tuh gedenya jadi striker timnas ya. Bisa jadi profesor. Nah, itu jangan lu pegat di situ. Indonesia lagi butuh striker, Cong. Siapa tahu anak lu itu calon striker timnas kan. Gacor kayak Boa Salosa. Ya jangan disalahin, dia nggak salah. Lu yang salah. Banyak kok yang ngalamin kayak lu ya. Tapi intinya jangan salah jalan ke depannya. Cukup lu aja yang salah kemarin, ke depannya lu jangan salah. Nah, ketika udah sholat tobat, lu jangan ngelakuin lagi. Emang dia Islam? Kalau Islam, kalau yang lain gue nggak tahu. Tapi gue yakin semua agama nggak membenarkan sih perilaku kayak gini ya. Ya betul. Oke, mungkin gitu aja kali ya. Makasih banyak ya udah cerita. Makasih banyak buat kalian juga yang mau DM kita tentang mungkin mau cerita, ya boleh langsung hubungin kami aja di sini. Kita akan coba jadi pendengar yang baik dan kita jadi obrolan kita sehari-hari tanpa ngejudge ya. Kita nggak ngejudge, tapi perihal salah dan benar itu kita punya untuk patokan sendiri. Oke, terima kasih banyak. Ya udah, kita lanjut lagi lah main bola. Oke, gua mau main bola dulu. Oke. Bye bye.